Bab 2477. Tidak ada yang mampu melindungimu. Paviliun Xianbao. Seiring dengan utusan agung Qiri selesai berbicara, suasana di tempat seketika menjadi canggung. Tidak ada yang menduga Paviliun Xianbao akan melindungi Mile. Mereka bahkan tidak keberatan untuk menjadi musuh dengan sekte siluman. Itu adalah sekte siluman. Meskipun Paviliun Xianbao juga memiliki kekuasaan yang kuat, apakah sekte siluman adalah vegetarian? Mereka adalah siluman pemakan manusia. Selain itu, mereka sedang berada di kota siluman, yang merupakan wilayah sekte siluman. Apakah Paviliun Xianbao gila? Semua orang berpendapat bahwa Paviliun Xianbao telah gila. Sesungguhnya, Mile juga sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Paviliun Xianbao akan melindunginya. Hal yang paling tak terduga olehnya adalah dia mengira Paviliun Xianbao hanya sekedar basa-basi, tetapi Paviliun Xianbao benar-benar bertindak. Hal tersebut benar-benar di luar dugaannya. Dewa Kui melihat Mile dengan rasa penasaran di dalam hatinya. Apa hubungan antara Mile dengan Paviliun Xianbao? Sehingga Paviliun Xianbao tidak keberatan untuk menjadi musuh dengan sekte siluman demi melindunginya. Pada saat ini, belasan master tiba-tiba muncul di sekitar Mile. Semua dari mereka adalah master Paviliun Xianbao dan sebagian besar merupakan tingkat kelima. Mile melihat malaikat agung itu dan hendak berbicara, tetapi malaikat agung tiba-tiba berkata, "Tuan Muda Ye, tidak perlu banyak berbicara. Karena kamu memiliki token Ling Xuantian, kamu adalah VIP Paviliun Xianbao dan Paviliun Xianbao akan melindungimu dengan baik." Benarkah? Pada saat ini, tiba-tiba terdengar sebuah suara dari samping. Di tempat yang tidak jauh, seorang pria paruh baya berjalan perlahan menghampiri mereka. Pria paruh baya tersebut telanjang dada dan hanya mengenakan celana kulit sederhana. Saat melihat sosok tersebut, ekspresi malaikat agung seketika berubah. Siluman Yafi, ketua istana siluman kuno. Dua ketua istana telah muncul. Siluman Yafi perlahan menghampiri malaikat agung dan utusan agung Qiri. Dia melihat utusan agung Qiri dan bertanya, apakah Paviliun Xianbao sangat hebat? Utusan agung Qiri tertawa, ia tidak beromong kosong dan langsung meninjunya. Tatapan hina melintas di mata siluman Yafi, ia juga meninju. Brak. Saat tinjuan kedua orang tersebut bersentuhan, utusan agung Qiri seketika mundur sejauh puluhan ribu feet. Dalam hal kekuatan, utusan agung Qiri tentu tidak sebaik klan siluman. Setelah berhenti, utusan agung Qiri merentangkan telapak tangannya dan sebuah bola api tiba-tiba muncul dari tangannya. Pada detik berikutnya, ia seketika menghilang dari tempat semula. Di tempat tersebut, langit kota siluman seketika menjadi lautan api berwarna merah darah. Di kejauhan, siluman Yafi menyipitkan kedua matanya. Ia sekali lagi melangkah maju ke depan dan mengepalkan tangan kanannya. Saat bola api itu tiba di depannya, ia melakukan tinjuan penghancur gunung dan muncul sebuah kekuatan yang kuat bagaikan banjir. Brak! Gelombang api itu dihentikan dengan paksa oleh kekuatan yang mengerikan tersebut. Namun pada detik berikutnya, siluman Yafi mengerutkan keningnya, karena ia menyadari bahwa tinjunya mulai terbakar. Saat melihat adegan tersebut, siluman Yafi segera mengguncangkan tangan kanannya. Brak! Gelombang api tersebut hancur, manusia dan monster itu mundur bersamaan dan sekeliling mereka menjadi kacau balau. Setelah berhenti, utusan agung Qiri hendak bertindak lagi, tetapi malaikat agung menghentikannya. Ia melihat siluman Yafi yang berada di kejauhan itu dan berkata, "Ketua istana siluman Yafi, apakah masalah ini benar-benar tidak bisa diselesaikan dengan damai?" Siluman Yafi tersenyum dingin dan berkata, "Diselesaikan dengan damai. Bagaimana caranya?"
Anak ini membunuh belasan siluman dari klan siluman, kamu masih menginginkan kedamaian. Kita boleh berdamai dengan membunuh dia. Saat mendengar ucapannya, tatapan malaikat agung seketika menjadi dingin. Pada saat ini, siluman Yafi lanjut berkata, Malaikat agung, jika Paviliun Xianbao mundur dari masalah ini, sekte siluman akan menganggap hal ini tidak pernah terjadi. Tapi, jika kalian bersikeras untuk ikut campur, kalian semua harus mati di sini hari ini. Malaikat agung menunjukkan senyuman hina dan berkata, hanya dengan kalian. Selesai berbicara, ia merentangkan telapak tangannya dan sebuah token Ling tiba-tiba menjulang ke langit. Dalam seketika, sekuntum bunga teratai raksasa yang cerah muncul di langit. Token Ling pengumpul abadi. Seseorang berseru. Begitu token Ling pengumpul abadi dikeluarkan, semua master Paviliun Xianbao dari dunia puluhan ribu surgawi harus tiba dengan kecepatan tercepat. Setelah token Ling tersebut digunakan, master yang tak terhitung jumlahnya akan bergegas menuju dunia siluman. Ini bukan masalah sepele, tetapi masalah besar. Pada saat ini, tatapan ganas melintas di mata siluman Yafi. Ia merentangkan telapak tangannya, kemudian sebuah token Ling hitam tiba-tiba menjulang ke langit dan menembus langit. Token Ling monster. Seseorang berseru lagi. Begitu token Ling tersebut dikeluarkan, 10 raja siluman harus membawa master bawahan mereka menuju dunia siluman dengan kecepatan tercepat. Pertempuran besar akan terjadi. Di kegelapan, beberapa master sangat ketakutan dan melarikan diri keluar. Pertempuran para dewa akan melibatkan orang yang tidak bersalah. Segera lari. Pada saat ini, siluman Yafi tiba-tiba berkata, semua monster dari 4 istana besar, dengarkan perintahku, siapapun yang memasuki dunia siluman tanpa izin, segera bunuh mereka. Bunuh tanpa ampun. Di dalam kota siluman, para master monster dari 4 istana besar menjulang ke langit dan menjaga sekitar dunia siluman. Siluman Yafi melihat malaikat agung dengan ekspresi yang sangat kejam. Ia menunjuk Milei dengan marah dan berkata, hari ini, siapapun tidak bisa melindunginya, pegang ucapan sekte siluman. Milei terdiam. Pada saat ini, malaikat agung tiba-tiba berjalan ke samping Milei. Ia melihat Milei dan berkata, ikuti kami untuk menyerang mereka. Milei berkata, Nona Dewi, pengorbanan kalian terlalu besar jika melakukan ini. Malaikat agung menggelengkan kepala dan berkata, sekarang bukan saatnya untuk membicarakan keuntungan dan kerugian. Tuan Muda Ye, kekuatanmu tidak biasa. Setelah Master Paviliun Xianbao tiba, ikuti kami untuk menyerang mereka. Tepat ketika Milei hendak berbicara, malaikat agung mengangkat kepala melihat langit dan berkata, anggota kami sudah tiba. Di atas langit kota siluman, Master Paviliun Xianbao telah tiba. Namun, sebagian besar dari master yang datang itu dihalangi oleh Master 4 istana besar. Namun, masih ada Master Paviliun Xianbao yang datang terus-menerus. Di bawah itu, siluman Yafi tiba-tiba melihat malaikat agung dengan ekspresi ganas dan berkata, bunuh. Bunuh. Selesai berbicara, ia seketika bergegas menuju utusan agung kiri. Utusan agung kiri juga tidak mau kalah, ia segera menghampirinya. Malaikat agung berkata, hati-hati, Tuan Muda Ye. Selesai berbicara, ia seketika berubah menjadi seberkas cahaya putih dan bergegas menuju Dewa Kui, sedangkan para Master Paviliun Xianbao siap sedia di sekitar Milei untuk melindunginya. Namun, mereka segera ditenggelamkan oleh para Master Dewa Siluman. Di tempat tersebut, Milei perlahan memejamkan kedua matanya, pedang biru gaib di tangannya juga telah menghilang sejak awal. Pada saat ini, Milei tiba-tiba membuka matanya. Pada saat ia membuka mata, ekspresi para master dunia siluman berubah drastis. Selanjutnya,
muncul sebuah adegan aneh. Kepala satu persatu master dunia siluman itu terbang keluar. Satu pedang merenggut masa depan. Dia bukan mengeluarkan pedang pada saat ini, tetapi pada saat semua orang sedang berbicara. Namun, ia tidak menggunakan pedang biru gaib, karena Caleb akan menyadarinya jika menggunakan pedang biru gaib. Meskipun tidak menggunakan pedang biru gaib, kekuatan satu pedang merenggut masa depan ini bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh master biasa dunia siluman. Dalam sekejap mata, belasan master dunia siluman telah meninggal dan beberapa di antara mereka merupakan monster tingkat kelima. Adegan aneh ini membuat ekspresi siluman Yavi dan Dewa Kui berubah drastis. Pada saat ini, Mile tiba-tiba mengangkat kepala dan setitik cahaya dingin muncul di pertengahan alisnya. Mile berekspresi tenang, kemudian sebuah perisai pedang muncul di atas kepalanya. Perisai pedang biru gaib. Brak. Perisai pedang bergetar hebat, Mile mundur bersama perisai tersebut sejauh ribuan feet. Setelah berhenti, cahaya dingin itu kembali muncul di depannya dan kecepatannya secepat kilat. Mile berekspresi tenang, perisai pedang biru gaib kembali muncul di depannya. Brak. Perisai pedang bergetar hebat, kekuatan kuat sekali lagi mengguncangkan Mile dan perisai pedang hingga mundur tanpa henti. Saat sedang mundur, cahaya dingin itu terus mengikutinya. Aku akan menghalanginya. Lydia pernah mengatakan bahwa hanya 4 orang dari dunia ini yang mampu menghancurkan pedang biru gaib. 3 orang di antaranya merupakan satu tim dengannya. Untuk apa Mile takut? Selain itu, tubuh fisiknya juga cukup kuat. Selama Mile tidak dibunuh dengan satu serangan, Mile tidak akan mati untuk selamanya. Bom! Mile mundur sekali lagi bersama pedangnya. Mile ditindas tanpa henti, tetapi cahaya dingin itu tidak dapat menghancurkan perisai pedangnya. Beberapa saat kemudian, cahaya dingin tersebut tiba-tiba berhenti. Mile melihat ke depan, seorang pria bertanduk dan memiliki sisik monster di pertengahan alisnya berdiri di depannya. Pria tersebut juga memegang sebuah tombak panjang. Mile mengerutkan kening, apakah dia adalah 2 ketua istana lainnya? Pada saat ini, suara manajer Xiao tiba-tiba bergema di benak Mile, yang berkata, "Tuan Muda Ye, dia adalah super monster generasi muda dari dunia siluman, bernama Stuart Chi, dia juga sudah mencapai tingkat ke-6. Hati-hati, Tuan Muda Ye. Generasi muda." Mile melihat Stuart, sedangkan Stuart melihat pedang di tangan Mile dengan tatapan hina melintas di matanya. Ia berkata, "Jika tanpa pedang ini, aku bisa membunuhmu dengan 1 jurus." Mile tersenyum dan berkata, "Apakah kamu yakin?" Stuart melihat Mile dan berkata, "Apakah kamu berani untuk tidak menggunakan pedang ini?" Mile mengangguk dan berkata, "Berani." Selesai berbicara, pedang biru gaib seketika menghilang dari tangannya. Saat melihat adegan ini, Stuart menyipitkan kedua matanya dan berkata, "Kamu masih termasuk lelaki sejati." Sambil berbicara, ia hendak bertindak, tetapi Mile tiba-tiba berkata, "Tunggu." Stuart mengerutkan kening dan berkata, "Ada apa? Apakah kamu menyesal?" Mile menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak. Tapi, ada sebuah masalah kecil." Sambil berbicara, ia melihat sekeliling dan bertanya, "Di mana pemimpin sekte kalian?" Pemimpin sekte. Sesungguhnya, dia selalu diam-diam mewaspadai pemimpin sekte yang misterius itu. Namun, ia tidak merasakan keberadaannya sampai saat ini. Menara kecil juga tidak merasakannya. Berdasarkan ucapan menara kecil, hanya ada 2 kemungkinan untuk kondisi seperti ini. Yang pertama, pihak lawan tidak hadir, sehingga mereka tidak bisa merasakannya. Yang kedua, pihak lawan terlalu kuat, sehingga mereka hanya bisa merasakannya saat pihak lawan bertindak. Mile tentu mempercayai kemungkinan kedua.
Stuart menunjukkan senyuman mengejek. Ia berkata, "Pemimpin sekte. Apakah kamu layak bagi pemimpin sekte untuk bertindak?" Miley melihat Stuart sekilas, lalu berkata, "Anak muda, jangan terlalu sombong sebagai siluman, kamu." Stuart tiba-tiba menghilang dari tempat semula. Dia telah bertindak. Sebagian besar orang mati karena kebanyakan berbicara. Oleh karena itu, ia tidak ingin beromong kosong dan langsung bertindak, lebih baik menyerang lebih dulu. Namun, saat ia tiba di depan Miley, pupil matanya seketika menyusut dan melindungi diri dengan tombaknya. Puff! Terdengar suara sobek yang kuat. Setelah itu, sebilah pedang langsung menembus pertengahan alis Stuart. Satu pedang merenggut masa depan. Tubuh Stuart membeku di tempat semula. Ia melihat Miley yang berada di kejauhan itu dengan tatapan heran dan berkata, "Bukankah kamu tidak menggunakan pedang ini?" Miley melihat Stuart dengan sedikit tidak berdaya, lalu berkata, "Saudara, apakah kamu kira kita sedang bermain? Kita sedang dalam pertempuran hidup dan mati. Jika ingin bertarung di kehidupan selanjutnya, ingat untuk menggunakan pikiranmu. Pikiran adalah sesuatu yang sangat penting, jangan hilang." Setelah mendengar ucapannya, Stuart tidak mampu melampiaskan emosinya dan meninggal. Bersambung. Bab 2478. Siapa yang berani? Satu pedang merenggut masa depan. Miley menyadari bahwa dirinya terlalu merendahkan kekuatan satu pedang merenggut masa depan ini. Sebelumnya, Stuart telah merasakan tebasan masa depannya, tetapi ia tidak dapat menghalanginya. Tentu saja, pihak lawan dapat merasakannya karena pedang Miley telat sekitar 15 menit. Dia bisa lebih lambat, juga bisa lebih cepat. Miley melihat pedang biru gaib di tangannya. Kemudian pedang biru gaib seketika menghilang. Pada saat pedang biru gaib menghilang, ekspresi Caleb yang berada di kejauhan itu seketika berubah drastis. Ia berkata, "Hati-hati, ia telah mengeluarkan pedang. Dia telah mengeluarkan pedang." Saat mendengar ucapannya, ekspresi para master yang hadir di sana segera berubah drastis. Mereka telah menyaksikan kekuatan aneh dari tebasan masa depan yang ditampilkan oleh Miley sebelumnya. Oleh karena itu, setelah Caleb selesai berbicara, ekspresi para master klan siluman yang hadir di sana segera berubah drastis. Semua orang seketika merasa terancam dan takut jika diri sendiri menjadi target Miley selanjutnya. Miley tersenyum tipis. Ia tidak ingin mengeluarkan pedang itu, ia ingin mempermainkan mereka. Semakin lama ia mengeluarkannya, para master klan siluman semakin takut, pikiran mereka menjadi tenang dan tidak berani bersantai. Miley mengangkat kepala melihat langit, ia menyadari bahwa semakin banyak master pavilion Xianbao datang, tetapi pada dasarnya dihalangi oleh master sekte siluman. Miley menghela napas dalam hati. Ia berhutang budi besar pada pavilion Xianbao. Miley tidak tahu apakah ketua pavilion Xianbao adalah wanita atau bukan. Jika ia bisa membayar hutangnya dengan fisik. Saat pikiran tersebut muncul di benaknya, wajah Miley seketika memerah. Ia sepertinya cukup tidak tahu malu. Pada saat ini, siluman Yavi yang sedang bertarung dengan utusan agung kiri di kejauhan itu sepertinya merasakan sesuatu, pupil matanya menyusut dan segera menghalangi diri dengan kedua lengannya. Brak! Seberkas cahaya pedang tiba-tiba meledak. Siluman Yavi seketika terguncang sejauh ribuan feet. Setelah berhenti, kedua lengannya langsung retak seperti jaring laba-laba dan darah mengalir tanpa henti. Siluman Yavi melihat Miley dengan tatapan ketakutan, tentu saja, lebih banyak tatapan kemarahan. Ia berkata, "Beraninya kamu menyerang secara diam-diam." Miley melihat siluman Yavi dan diam-diam berbicara di dalam hati, "Sayang sekali.
Dia merendahkan kekuatan tubuh fisik siluman Yafi. Serangan pedang itu tidak mampu mematahkan lengannya. Jika tidak, Mile mampu menahan jiwa spiritualnya jika pedang tersebut menembus tubuhnya. Sayang sekali. Mile merentangkan telapak tangannya, lalu melambaikannya pelan-pelan, kemudian pedang biru gaib seketika menghilang. Saat melihat adegan tersebut, ekspresi para master klan siluman berubah drastis lagi. Karena mereka tidak tahu siapa yang menjadi target dari serangan pedang Mile kali ini. Kematian yang tidak diketahui adalah sesuatu yang paling mengerikan. Pada saat ini, Mile melihat sekilas semua master klan siluman yang hadir di sana. Ia tersenyum dan berkata, "Jangan berhenti. Lanjutkan pertarungan kalian, pedangku harus terbang sebentar." Semua monster itu terdiam. Siluman Yafi menatap Mile dengan dingin. Tepat ketika ia hendak berbicara, ia tiba-tiba mengangkat kepala dan melihat sejumlah besar master muncul di ujung langit. Saat melihat adegan tersebut, siluman Yafi tersenyum. Ia melihat Mile dan berkata, "Siluman kami sudah tiba." Brak. Satu persatu aura kuat tiba-tiba muncul di langit yang tak berujung itu. 10 raja siluman telah tiba dengan membawa master. Kali ini, 10 raja siluman itu membawa ribuan supermaster. Master paling rendah di antara mereka adalah master tingkat ketiga. Saat melihat adegan tersebut, malaikat agung dan utusan agung kiri seketika berekspresi muram. Malaikat agung tampak mengingat sesuatu. Ia tiba-tiba menoleh melihat Mile dan berkata, "Tuan Muda Ye, serang." "Serang." Mile berpikir sejenak, lalu berkata, "Serang bersama." Malaikat agung berpikir sejenak, lalu berkata, "Baik." Mile tiba-tiba menunjuk siluman Yafi dan Dewa Kui sambil berkata, "Tolong halangi dua siluman itu." Malaikat agung melihat Mile sekilas, lalu berkata, "Baik." Selesai berbicara, dia dan utusan agung kiri segera menghilang dari tempat semula. Saat melihat adegan tersebut, ekspresi siluman Yafi berubah drastis dan berkata, "Berhati-hatilah pada kultivator pedang itu. Berhati-hatilah pada kultivator pedang itu." Di tempat tersebut, semua master klan siluman juga melihat Mile dengan tatapan penuh kewaspadaan. Mereka juga akan berhati-hati tanpa harus diingatkan. Mereka sulit bertahan dari pedang Mile. Pada saat ini, Mile tiba-tiba merentangkan telapak tangan, kemudian pedang biru gaib yang sebelumnya menghilang itu kembali ke tangannya. Mile perlahan memejamkan kedua matanya. Menenangkan hati. Konsentrasi. Setelah hening sejenak, Mile tiba-tiba membuka kedua matanya dan menebaskan pedang. Tebasan pedang tersebut menyebabkan munculnya cahaya pedang. Di tempat tersebut, ekspresi semua monster berubah drastis dan segera mundur. Tebasan nyawa. Targetnya bukan satu monster, melainkan seluruh kota siluman. Dengan Mile sebagai pusatnya, kekuatan elapse waktu yang misterius segera menyebar ke segala arah. Beberapa master klan siluman yang lebih dekat dengan Mile seketika berubah menjadi debu. Seluruh kota siluman juga sedang berubah menjadi abu dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Pada detik ini, semua master klan siluman yang hadir di sana sangat ketakutan dan segera melarikan diri. Serangan tanpa pandang bulu. Siluman Yafi dan Dewa Kui seketika terbengong. Jurus apakah ini? Pada saat ini, ekspresi kedua orang tersebut juga berubah. Karena kekuatan itu telah menyebar ke depan mereka, mereka ketakutan dan segera mundur. Mile tiba-tiba melihat malaikat agung dan utusan agung kiri, lalu berkata, "Pergilah dulu. Aku akan menyusul." Kedua orang tersebut ragu-ragu sejenak, lalu menjulang ke langit. Tepat ketika mereka hendak meninggalkan kota siluman, sebuah bayangan tiba-tiba turun dari langit. Brak! Seiring dengan bergemanya suara ledakan, malaikat agung dan utusan agung kiri seketika jatuh dari langit.
Setelah mendarat, sebuah jurang besar seketika muncul di permukaan tanah. Miley menoleh dan melihat seorang pria berjubah hitam berdiri di tempat yang tidak jauh darinya. Pria berjubah hitam tersebut bertanduk dua di kepalanya. Pria berjubah hitam itu melihat Miley, lalu tangan kanannya segera ditekan ke bawah. Brak! Dia merupakan pusat dari tekanan ini. Ruang hampa di sekeliling itu seketika membeku. Kekuatan pemutarbalikan waktu milik Miley juga ikut membeku. Sekeliling itu kembali normal. Para master klan siluman yang sedang melarikan diri seketika menghela napas lega dan berhenti. Miley melihat pria berjubah hitam tersebut dengan ekspresi tenang, lalu menyimpan pedang biru gaib dengan tenang. Pada saat ini, malaikat agung dan utusan agung kiri muncul di depan Miley dengan ekspresi yang sangat serius. Malaikat agung berkata, dia bernama Chico Wu, ketua istana siluman buas. Seorang ketua istana datang lagi. Miley bertanya, apakah dia adalah yang terkuat dari ketua 4 istana besar? Malaikat agung menggelengkan kepala dan berkata, bukan. Sosok terkuat adalah Wasti Sen dari istana Dewa Iblis. Aku tidak tahu apakah dia ada di dunia siluman ini atau tidak. Saat mendengar ucapannya, Miley mengangguk dan berkata, aku mengerti. Di kejauhan, Chico melihat Miley sekilas, lalu berkata, kekuatan elapse waktu dari ruang waktu pagi. Tidak kusangka, kamu bisa menggunakan kekuatan itu sejauh ini, sangat mengesankan. Miley melihat sekitar, lalu berkata, kekuatan apa yang kamu miliki? Sehingga bisa membekukan kekuatan elapse waktuku. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan elapse waktunya masih ada dan tidak dihancurkan, tetapi dibekukan dan tidak berefek. Chico berkata, sejenis kekuatan khusus. Selesai berbicara, dia melihat malaikat agung dan berkata, aku cukup penasaran, malaikat agung, setahu aku, kamu adalah orang yang bijak, tetapi kamu memilih untuk melibatkan seluruh paviliun Xianbao bermusuhan dengan sekte siluman demi seorang manusia. Apakah itu layak? Apakah itu layak? Malaikat agung tersenyum dan berkata, ini bukan masalah tentang layak atau tidak, kami sudah membuat pilihan, kami tentu harus menjalankannya sampai akhir. Chico mengangguk dan berkata, sekte siluman tidak berniat untuk bermusuhan dengan paviliun Xianbao. Tapi, karena itu adalah pilihan kalian, sekte siluman tidak akan banyak berbicara lagi. Sambil berbicara, ia mengangkat kepala melihat 10 raja siluman di ujung langit itu sambil berkata, bunuh. Bunuh. Setelah mendengar ucapan Chico, 10 raja siluman itu tiba-tiba berbalik badan dengan membawa semua master sekte siluman dan bergegas menuju para master paviliun Xianbao yang berdatangan itu. Penindasan dari segala arah. Meskipun master paviliun Xianbao yang datang berjumlah banyak dan sangat kuat, tetapi ini adalah tanah air sekte siluman. Selain itu, master paviliun Xianbao juga tidak datang bersamaan. Oleh karena itu, Master Paviliun Xianbao tidak mampu mengalahkan Master Sekte Siluman. Di bawah, ekspresi malaikat agung dan utusan agung kiri tampak buruk saat mereka melihat adegan tersebut. Jika kondisi seperti itu terus berlangsung, Paviliun Xianbao akan sangat dirugikan. Pada saat ini, Chico melihat Miley dan berkata, anak muda, aku tidak peduli siapapun dan kekuasaan apapun di belakangmu. Aku hanya tahu kamu membunuh siluman sekte siluman dan kamu harus melakukan pengorbanan yang paling menyakitkan dalam hidupmu atas hal ini. Selesai berbicara, 4 siluman misterius tiba-tiba muncul di belakangnya. Chico melihat Miley sekilas, kemudian tiba-tiba melompat keluar. Di kejauhan, Miley menyipitkan kedua matanya. Pedang biru gaib seketika terbang, berubah menjadi perisai pedang dan mengambil posisi di depannya. Brak! Seiring dengan bergemanya suara ledakan, Miley seketika mundur sejauh puluhan ribu feet bersama perisainya.
Setelah berhenti, Chiko kembali muncul di depannya dan meninju perisai pedang Mile. Brak! Perisai pedang bergetar hebat, Mile sekali lagi mundur tanpa henti bersama perisainya. Setelah Mile berhenti, Chiko hendak bertindak lagi, tetapi Mile tiba-tiba berkata, "Tunggu." Chiko mengerutkan kening dan bertanya, "Ada apa?" Mile berkata, "Izinkan aku melawan." Sambil berbicara, ia merentangkan telapak tangannya, perisai pedang kemudian berubah menjadi pedang dan kembali ke tangannya. Pada detik berikutnya, ia langsung memadatkan kekuasaan dan kekuatan dunia puluhan ribu surgawi. Tidak hanya itu, bahkan juga menggabungkan kekuatan garis darahnya. Dia tahu bahwa dirinya harus berjuang dalam menghadapi ketua istana di depan matanya itu. Mile melangkah maju ke depan, mengangkat ibu jarinya dengan pelan dan pedang biru gaib tiba-tiba terbang keluar dari sarung. Keluarnya pedang tersebut bagaikan galaksi yang mengalir turun, kekuatan yang kuat seketika menyebabkan seluruh dunia siluman terbelah. Sejumlah besar manusia dan monster terkejut, mereka segera melihat ke atas langit kota siluman. Di kejauhan, Chiko menyipitkan kedua matanya dan untuk pertama kalinya muncul jejak keseriusan di matanya. Dia melangkah maju ke depan, mengedepankan tangan kanannya dan berkata, "Perlindungan langit dan bumi." Brak! Kekuatan yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuhnya dan akhirnya berkumpul di lengannya. Brak! Seiring dengan meledaknya cahaya pedang, lengan Chiko seketika terbelah. Pada saat yang sama, dia sendiri juga mundur sejauh puluhan ribu feet. Setelah berhenti, ruang waktu di mana ia berada langsung musnah dan berubah menjadi gelap gulita. Chiko perlahan memejamkan kedua matanya, tubuh fisiknya telah sepenuhnya terbelah, tetapi sedang dalam pemulihan cepat. Beberapa saat kemudian, ia melihat Mile dan berkata, "Sangat kuat." Mile berdiri dengan memegang pedangnya, ia tersenyum dan berkata, "Kita sama." Chiko menatap Mile dan berkata, "Paviliun Xianbao tidak dapat melindungimu. Hari ini, dunia ini akan menjadi tempat pemakaman bagimu dan semua anggota Paviliun Xianbao." Sambil berbicara, ia hendak bertindak. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara teriakan marah dari ujung langit yang jauh, yang berkata, "Siapa yang berani melukai Tuan Muda Dunia Misteri? Siapa yang berani?" Bersambung.